Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam masa karantina 14 hari secara nasional. Ada banyak hal yang tiba-tiba kita merasa takjub, ada yang istimewa, ada banyak hal yang kita tidak tahu dari anak-anak kita, tapi kita melihat bahwa wow, anak saya ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Ayah bunda, ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya kita memberikan kedekatan kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah mari kita mengenalkan bagaimana kehebatan para sahabat antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu dia berlomba untuk siapa yang terbaik, siapa yang terbaik, siapa yang terbaik. Bukankah di rumah kita sering melihat kalau ada ibunya mengatakan, "Nak, tolong ambilkan air minum buat abahmu, untuk buat papamu." Hampir semua anak-anak mengatakan, "Aku aja, aku aja, aku aja," gitu. Ayah nggak usah panik, ayah nggak usah panik. Ini golden moment. Ayah katakan, "Ya Allah, suka benar ayah, bangga benar ayah bahwa ada sahabat Umar, ada sahabat Abu Bakar di rumah ayah sekarang." Kalau anak bertanya, emang kenapa sahabat Umar? Kenapa aku sahabat Abu Bakar? Kenapa aku dikatakan Abu Bakar? Kenapa aku dikatakan Umar? Ayah, saksikan cerita berikut ini. Kak Dwi akan menceritakan begitu hebatnya antara Umar dengan Abu Bakar berjuang, berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, sama seperti anak ayah. Selamat menyaksikan. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua sahabat mulia ini luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dua sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Dan dua-duanya sama-sama khalifah. Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama, Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Tahukah teman-teman semua, kalau mereka berdua itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal perbuatan yang mengangkatkan derajat mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kebayang subuh-subuh, pagi-pagi orang harus berangkat keluar rumah untuk menuju ke masjid. Dalam suasana yang sangat dingin, gelap karena belum ada listrik zaman dahulu. Termotivasi untuk apa? Supaya mereka bisa sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab menemui, ketika sudah hadir di dalam masjid, dia menemukan sudah ada Abu Bakar di sana. Maka Umar bin Khattab berniat dalam hatinya, besok aku akan lebih dulu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan betul, besoknya dia datang lebih awal dari biasanya. Tapi anehnya begitu dia sampai di masjid, sudah ada Abu Bakar duluan di sana. Kemudian dia berkata, aku akan lebih awal lagi datangnya daripada hari ini. Besoknya dia datang, ternyata Abu Bakar sudah lebih dulu hadir di masjid. Masya Allah. Jadi kemudian Umar merasa tidak bisa menandingi Abu Bakar untuk lebih awal datang ke masjid sebelum sholat subuh. Di lain kesempatan, ketika Rasulullah baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang sedang saum, yang sedang berpuasa? Abu Bakar langsung tunjuk tangan. Saya Rasulullah, saya semalam tertidur, dan sebelum tidur saya sudah meniatkan diri untuk berpuasa esok harinya. Maka sekarang insya Allah saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sedang sakit? Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita baru saja menyelesaikan sholat subuh, belum melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung tunjuk tangan, ya Rasulullah, aku sudah menjenguk orang yang sedang sakit. Dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid, di tengah perjalanan aku mendengarkan suara orang yang merintih kesakitan. Aku cari asal suara itu, dan kudapati di dalam sebuah rumah ada orang yang sedang sakit, ternyata sahabatku Abdurrahman bin Auf. Maka aku datang menemuinya dan mendoakan supaya dia segera dihilangkan sakitnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Umar protes lagi, ya Rasulullah, kami kan baru saja
selesai sholat subuh bersamamu, belum melakukan amalan-amalan yang lain. Abu Bakar langsung angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, saya sudah bersedekah hari ini. Tadi ketika saya masuk ke dalam masjid, aku melihat ada seorang anak yang meringis kelaparan. Maka aku berikan roti kepadanya. Ternyata dia adalah cucuku sendiri, kata Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, 3 amalan yang ditanyakan oleh Rasulullah, Abu Bakar selalu angkat tangan. Dan itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Luar biasa bagaimana Abu Bakar mencari peluang kebaikan dimanapun dia temu, pasti dia yang terlebih dahulu melakukannya. Ada lagi. Suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan, aku harus bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam perang Tabuk yang memang membutuhkan perbekalan dan uang yang sangat banyak untuk persiapannya, Umar mengatakan, aku harus lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia datang menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah hartaku, aku persembahkan untuk perang Tabuk ini atas nama Allah dan Rasulnya. Terus Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku meninggalkan setengah hartaku kepada mereka. Dan Umar merasa bahwa itu harta yang sudah dia berikan begitu banyaknya. Tapi teman-teman, tahukah kemudian ternyata Abu Bakar datang kepada Rasulullah dan menyerahkan hartanya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka, keluargaku, istriku dan anak-anakku, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Rasulullah bertanya, maksudmu? Aku tidak meninggalkan harta lagi, aku hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya akan menjaga mereka semua. Umar bin Khattab kaget luar biasa. Dia mengatakan, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini, keimanannya luar biasa. Seluruh hartanya Umar gak sanggup, dia cuma setengah hartanya dia persembahkan untuk perang Tabuk, untuk jihad fisabilillah. Kata Umar, mulai hari ini aku tidak bisa mengalahkan kebaikan, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal. Masya Allah. Teman-teman, pernah suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau nanti akan masuk surga melewati pintu amal yang terserah yang kamu sukai apa. Karena Abu Bakar itu amalnya selalu yang terbaik. Bayangkan saja tadi, masalah datang ke masjid aja Abu Bakar sudah lebih dulu. Kita kadang-kadang nunggu qomat dulu baru datang. Masalah bersedekah nggak tanggung-tanggung, berinfak nggak tanggung-tanggung, seluruh hartanya dia sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Menjenguk orang sakit udah duluan. Masya Allah. Apalagi? Gak ada lagi. Abu Bakar memang luar biasa. Makanya Umar ini selalu iri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi gimana, Abu Bakar itu luar biasa keimanannya. Kecintaannya kepada Allah itu benar-benar memenuhi hatinya. Jadi harta itu buat Abu Bakar ada di tangan, bukan di hati. Ya. Assalamualaikum.